Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Muhammad Zulkifli Zakaria. Yang di sebelah saya Ibu Lisma, dan yang di sebelah saya adalah Ibu Nur Hayati Moko. Untuk memaparkan materi yang pertama adalah saya, dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. Baiklah, saya masuk ke dalam materi. Perspektif global. Concerning the world earth, artinya suatu yang berkaitan dengan dunia atau seluruh jagat raya, yakni suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari suatu kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Dalam pendidikan, perspektif global adalah suatu cara pandang di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilannya untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu-isu global. Berikut, apa pentingnya wawasan dalam perspektif global itu? Globalisasi adalah peluang. Apabila peluang tersebut tidak kita manfaatkan, maka selamanya kita akan terus ketinggalan. Lalu, apa peran penting dalam pendidikannya? Peran penting dalam pendidikan yang pertama adalah kemampuan mengantisipasi atau anticipate. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi atau cope. Yang ketiga, mengakomodasi atau accommodate. Yang keempat, mengorientasi atau reorient. Berikut, tanpa kita sadari bahwa arus globalisasi ini, maka peran keluarga juga sangat besar. Tanpa kita sadari bahwa arus globalisasi ini telah melanda rumah tangga kita. Keluarga sekarang hidup dalam kotak global atau elektronik baru. Nah, pentingnya kesadaran dalam perspektif global adalah kesadaran akan kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul dari dalam diri sebagai cetusan nurani. Arti penting kesadaran dalam perspektif global. Dalam kehidupan global, yang pertama kali yang harus disadari adalah bahwa manusia merupakan warga global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak merupakan inti dari kehidupan warga dunia, sedangkan kewajiban merupakan panggilan atau tanggung jawab atau tugas kita sebagai warga dunia. Nah, untuk mewaspadai hal tersebut perlu dilakukan hal-hal penting berikut. Yang pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menguasai ilmu dalam berbagai bidang dan mengolah serta memahami pesan-pesan tersebut dalam informasi tersebut. Yang ketiga, yakni memanfaatkan pertemuan ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang pentingnya wawasan dan kesadaran perspektif global. Kunci pokok dari perspektif global. Kunci pokok dari perspektif global adalah menghormati orang lain. Karena itu, informasi, komunikasi terbuka, dan mau mendengar merupakan keterampilan dasar bagi warga negara untuk memahami dunia. Nah, bagaimana kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan globalisasi? Kemajuan dalam bidang teknologi informasi, terutama penggunaan komputer dan satelit, juga merupakan faktor yang mempercepat arus globalisasi ini. Perkembangan teknologi komunikasi diawali dengan diciptakannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell, yaitu Yaya 1998 pada tahun 1876. Teknologi merupakan alat dan jalan yang penggunaannya sangat tergantung pada orangnya. Apabila digunakan untuk hal yang negatif, maka teknologi menjadi sesuatu yang jelek dan menakutkan. Sebaliknya, apabila digunakan untuk kepentingan yang positif, maka teknologi menjadi sesuatu yang baik dan sangat mengasihkan. Perkembangan teknologi komunikasi diawali kecenderungan bidang lainnya yang ikut dalam arus gelombang globalisasi adalah pendidikan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pendidikan adalah identitas bangsa. Ya, lanjut. Landasan yang diperlukan dalam kesadaran perspektif global. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, norma dan agama. Dan ketiga, nilai budaya dan bangsa. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun, dalam melaksanakannya, nasionalisme tidak perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Tetapi nasionalisme harus mampu menangkal perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Namun, jika tidak hanya terkait oleh baik buruk adalah negaraku dan bangsaku, yang baik harus kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Kita memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat, misalnya kesetiakawanan sosial, ketahanan sosial, dan musyawarah nasional. Yang kedua, norma dan agama. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik norma adat, sosial, susila, dan norma lainnya. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Yang ketiga, nilai budaya dan bangsa. Bangsa kita ini memiliki budaya yang luhur, yang dapat disajikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif, serta sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita lanjut lagi. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol. Yang pertama, iptek. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, lingkungan hidup. Dan yang keempat, politik. Baiklah,
Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu dengan judul pentingnya wawasan dan kesadaran perspektif global. Kekuatan iptek. Kekuatan ini nampak antara lain pengguna komputer dan satelit. Dengan teknologi ini sekarang orang dapat dengan cepat menghimpun informasi dunia dengan rinci tentang segala hal, misalnya kekayaan laut, hutan, dan lain-lain. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia. Kekuatan ekonomi. Ekonomi global yang terjadi saat ini demikian kuat sehingga ekonomi peristiwa yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dan mempengaruhi di negara lain. Globalisasi dalam ekonomi nampak sebagai suatu keterkaitan mata rantai yang sulit untuk dilepaskan. Krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini tidak terlepas dari kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN dan bahkan dunia. Kekuatan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup saat ini sudah merupakan masalah dunia dan bukan hanya masalah negara yang bersangkutan. Kita masih ingat bahwa Singapura, Jepang, Australia, dan Amerika mengirimkan bantuan ke Indonesia untuk memadamkan api dalam kebakaran lahan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Bukankah itu menjadi bukti bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah global? Kekuatan politik. Adanya kekisruhan politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Krisis Teluk dampaknya sangat dirasakan secara global di negara-negara lain, baik dalam segi politik maupun ekonomi. Pentingnya wawasan dalam perspektif global. Kita sering takut menghadapi masa depan karena tidak siap untuk menghadapi masa depan tersebut. Begitu pula halnya dengan globalisasi. Tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Globalisasi akan berubah menjadi sesuatu yang negatif. Tentu kita masih ingat dulu ketika Malaysia mengimpor guru-guru dari Indonesia untuk mendidik anak-anak mereka.
Namun kini justru Malaysia lah yang lebih maju pendidikannya dari negara kita. Apa yang salah? Kalau boleh dikatakan bahwa mereka mau belajar dan mempelajari serta terus meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Salah satunya yaitu dengan melihat kondisi di sekitarnya negara lain, Indonesia. Dengan demikian, wawasan berperspektif global sangatlah penting dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan wawasan berperspektif global di Indonesia. Perspektif reformasi. Pendidikan berwawasan global berarti menuntut kebijakan pendidikan tidak semata-mata sebagai kebijakan sosial, melainkan suatu kebijakan yang berada di antara kebijakan sosial dan kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar. Maka dari itu pendidikan harus memiliki kebebasan dan bersifat demokratis, fleksibel dan adaptif. Kemudian perspektif kurikuler. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dunia. Kesimpulan, kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Kesadaran apabila dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional, dan global. Sikap dalam menghadapi globalisasi ini adalah bukan melawan arus globalisasi, akan tetapi kita harus dapat menjinakkan globalisasi itu sendiri. Landasan yang diperlukan dalam kesadaran perspektif global antara lain 1. Nasionalisme, 2. Norma dan agama, dan 3. Nilai budaya dan bangsa. 3 hal tersebut merupakan faktor pendukung dan sekaligus menjadi pilar terhadap pengaruh negatif yang perlu diperkokoh dalam rangka masuki era globalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.